kita belajar. Tema yang gembala kita pilih, jangan takut, don't be afraid. Saya ajak saudara memikir dengan realita, dengan realistis. Siapa bisa menggambarkan takut itu apa? Ayo. Takut itu ada bentuknya enggak? Kotak kah, bundar kah, segitiga kah? Takut itu ada bentuknya enggak? Lah jawab dong. Tidak ada. Takut itu ada warnanya enggak? Tidak. Nah, orang Jawa itu pintar. Apa warnanya angin? Nggak lihat. Kok nggak lihat? Merah kok dikerok. Betul itu orang Jawa itu. Betul kan? Orang Jawa bisa menemukan warna angin itu merah. Lu betul nggak? Siapa pernah kerokan? Iya toh. Nah, kalau takut ada warnanya enggak? Saya tanya cepatlah saudara. Tidak. Tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya. Yang ketiga, maaf, ada baunya enggak takut itu? Beda lo takut dengan kentut, maaf beda. Betul saudara. Nah, ayo kita pakai logika. Tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berbau. Tapi kalau takut masuk ke hidup orang, orang itu bisa bunuh diri. Loh ya atau tidak? Takut yang tidak berbentuk, tidak berbau, tidak berwarna. Tapi kalau masuk ke hidup seseorang, orang pandai pun jadi goblok. Ya kok gak aneh? Betul? Takut ini tidak berwarna, tidak berbentuk, tidak berbau, tapi kurang ajar dia. Betul? Takut yang masuk ke hidup orang itu bisa membunuh orang lain. Betul atau salah? Nah ini kan aneh. Berapa banyak manusia hidup sudah jadi korban dengan yang namanya takut. Betul tidak? Jadi korban. Gak bisa makan, gak bisa tidur, keringat dingin, asam lambung naik. Betul? Stres. Wih, ngeri sekali barang ini. Nah, takut itu adalah spirit roh. Ya, maka itu tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berbau. Ini setan. Kebalikan opposite dengan apa yang Papa kita selalu katakan. Jangan takut. Nah, kalau Papa kita itu berkali-kali berkata kepada kita jangan takut, seharusnya kita bagaimana? Jangan takut. Ya tidak takut. Oke. Jujur jawab, susah atau mudah mengatasi ketakutan? Ayo coba. Ada makan di dapur, makan percaya. Jawab dulu. Mudah atau gampang? Saya berkata, mudah atau susah mengatasi ketakutan itu? Mudah. Wih, puji Tuhan ada jawabannya. Yang lain? Tergantung. Betul. Saya beritahu. Mengatasi ketakutan itu hanya dengan satu hal. Siapa yang kita kenal. Betul? Belum saya jawab dong soal saya ini ngomongnya pelan gini supaya itu mikir juga terjawab. Mengatasi ketakutan itu mudah kalau kita kenal siapa yang ada di sebelah kita. Setuju? Setuju.
Ulangi lagi. Mengatasi ketakutan itu sangat mudah kalau kita kenal dan kita tahu siapa yang di sebelah kita. Amin. Betul atau tidak? Nah, lihat saja. Siapa yang pernah punya dokter pribadi, dokter yang dikenal, atau dokter langganan, ya sudah sekian puluh tahun orang ini kenal dokter hebat itu. Secara psikologis, seorang yang sedang sakit cukup parah, begitu datang kepada dokter yang dia kenal, ini psikologis, baru ketemu, belum didiagnosa, belum ditanya kena apa, maka psikologi menemukan 76% orang ini sudah sehat. Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Karena nggak takut. Kenal dokter ini, dia kalau mendiagnosa teliti, kalau dia beri obat tepat. Siapa yang punya anak, punya posisi tinggi dalam jabatannya di militer, entah di army, entah di navy, ya, jabatan tinggi. Bangga nggak kalau orang tua jalan dengan anak ini yang punya pangkat tinggi itu? Bangga. Bahkan nggak perlu takut karena ada jaminan. Ini luar biasa. Salah satu anak rohani kami, ya ini anak yang hebat. Dia ada di Army, di Air Force Amerika, dan dalam waktu 6 bulan ini dia ditugaskan di Okinawa, di Jepang. Luar biasa kalau dengar cerita dia bagaimana Tuhan bawa dia makin tinggi, makin tinggi. Nah, jadi ketakutan itu bisa dihadapi kalau kita tahu siapa yang ada di dekat kita. Loh, betul atau tidak? Nah, kalau saya balik, jadi kalau ada orang yang ngaku Kristen, ngaku murid Tuhan Yesus, ngaku anak-anak dari pencipta alam semesta, masih sering takut, berarti siapa yang ada di sampingnya? Ibu Gembala ngomong setan. Loh, betul tidak? Masa kalau kita mengaku anak-anak pencipta alam semesta, di Almighty God, kalau kita mengaku murid Tuhan Yesus, ternyata saudara masih ketakutan, berarti dia tidak ada bersama saudara. Loh, betul atau tidak? Karena kalau kita tahu siapa yang bersama kita, nggak usah takut dalam hidup ini. Nah, ini loh masalah yang terbesar dalam hidup kekristenan kita. Ternyata percaya saja kepada Tuhan tidak cukup kalau kita belum kenal Dia. Jadi kesimpulannya, kalau masih ada di antara kita yang sering ketakutan, Yesus belum atau bukan Immanuel buat saudara. Apa Immanuel? Ya, God be with us. Tapi sebetulnya bukan be with us, God in us. Itu terjemahan betul. Sekarang bukan cuma ada di samping, tapi ada di dalam, bersama dengan kita, dan tinggal di dalam kita. Jadi gak ada alasan kita takut menghadapi apa saja. Oke, sekarang kita akan lihat fakta. Ada gak manusia selama hidup gak pernah mengalami ketakutan? Tidak ada. Jadi
makin tua usia kita, harusnya kita makin expert nggak dengan yang namanya takut? Makin ahli nggak menghadapi takut? Coba saya ditanya loh saudara, kalau saudara ngajak saya nggak ngajar lah, percuma. Saya kayak ketemu kacang hijau aja diam aja begitu. Maaf, saya tanya lagi sekali. Jadi kalau usia kita makin tua, berarti sudah pengalaman nggak dengan namanya takut? Pengalaman. Betul? Nah, kalau kita sudah makin pengalaman dengan yang namanya takut, seharusnya hidup ini bagaimana kalau takut itu datang lagi? Ayolah jawab. Nggak usah takut lagi, bisa kenal dia dari dulu. Nggak amin. Amin. Betul ya? Oke. Hal berikut. Kira-kira berapa persen terjadinya yang kita takuti itu? Kecil atau besar? Kecil. Nah ini loh masalahnya. Ternyata yang sering kita takuti itu kecil. Betul? Tapi lihat kurang ajarnya si takut itu. Yang kecil dibesar-besarkan. Lu ya atau tidak? Ya. Gampang sekali menilai orang yang hidupnya penuh ketakutan. Gampang. Kalau orang itu tiap kali ngomong jangan-jangan, aduh jangan-jangan. Bahasa Inggrisnya jangan-jangan itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Jangan-jangan. Apa itu? Ayo cepetan jawab. Di Amerika ini saudara, saya nggak kenal. Apa itu jangan-jangan? Bukan maybe. Apa? Oh, panjang toh. I hope not happen. Oke. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Nah, kalau saudara sering ketemu, kalau saudara ketemu orang dan tiap kali ngomong aduh jangan-jangan, berarti orang ini sedang ketakutan. Nah, pegang apa yang saudara temukan dalam hidup, bahwa yang namanya takut itu fakta kejadiannya kecil. Jadi kalau takut itu datang lagi, harusnya kita yang menang. Loh, betul tidak? Kenapa kalau takut datang lagi kita harus menang? Ada 3. 1, siapa yang ada di dalam kita? 2, kita sudah expert. Nomor 3, kecil terjadinya. Saya katakan kalimat ini, kalau saudara setuju, ngomong yang kencang. Bahkan banyak yang kita takuti tidak terjadi. Betul? Ya sudah, jangan takut lagi. Amin aja. Lu betul nggak saudara? Ya sudah. Ngapain takut terus? Ini yang paling berbahaya. Kristen yang masih sering takut, orang itu menghina papanya. Betul tidak? Kita merendahkan, meremehkan Tuhan. Kalau kita Kristen tapi masih sering takut. Maaf, kurang ajar gak kita kalau menghina papa kita? Loh, jangan kurang ucap. Kurang ajar gak kita kalau menghina papa kita? Kurang ajar sekali. Dikit-dikit takut. Ayo kita mulai teliti hal-hal kecil dalam takut. Ya, saudara yang setuju tertawalah yang kencang. Mau pulang Indonesia, ngerti? Yang titip oleh-oleh banyak. Lu tertawa jadi. Mau pulang Indonesia, yang titip oleh-oleh banyak. Saudara, just tip, bukan just tipnya dulu, just tip. Ya, saudara milih pesawat yang budget airline.
Berarti bagasinya nggak boleh banyak. Takut? Takut apa? Nah, takut bayar. Ya salah dong, mau bawa sini ya bayar, kenapa takut? Ngerti ilustrasi ini? Berarti seringkali ketakutan kita itu nggak punya dasar yang kuat. Pengen nyenengin orang yang di Indonesia, uang sih ada untuk beli oleh-oleh, bawanya ini loh. Betul? Nah, sumber takutnya itu begini. Masa udah lama di Amerika, pulang nggak bawa oleh-oleh, nanti orang ngomong apa? Ada nggak pernah takut karena itu? Loh, saya tanya kok ada, nanti orang ngomong apa? Salah nggak kalau mengartikan orang ngomong apa? Ya kalau saya nggak mau repot, mau titip oleh-oleh, kirim duitnya nanti aku belikan. Iya, itu benar. Itu benar ya? Ya sudah. Berarti ketakutan-ketakutan kita itu seringkali tidak punya dasar yang kuat. Seringkali karena kata orang. Nanti orang ngomong apa? Nanti orang ngomong apa? Maaf ya, orang yang paling bodoh di dunia itu ya orang kayak gini. Harusnya takut Tuhan ngomong apa. Setuju? Kalau saudara dan saya hidup selalu memperhatikan Tuhan bicara apa, hidup ini gak akan ada ketakutan. Saya beri contoh ya, ini Indonesia. Ya, tidak sedikit pengantin-pengantin baru menikah tidak bahagia karena mikir bayar utang pestanya. Loh ya atau tidak? Apalagi orang Manado. Biasa itu. Itu gak biasa, itu celaka. Kok biasa ketemu? Mengapa banyak pengantin baru tidak bahagia, gak senang-senang? Itu karena mau menikah, perhatikan kata orang. Iya, pesta. Baik si orang tua, pengantin, teman-temannya bicara, apa kamu gak malu? Kamu nikahkan anak gak pakai pesta? Betul? Begitu pula pengantinnya. Aduh, gimana ini kalau gak undang-undang bagaimana? Maka itu saya nasihati banyak orang yang mau menikah. Capek kamu dan bodoh kamu kalau hidup karena kata orang. Nah, saya punya resep untuk orang-orang kayak begitu. Jadi ngomong saja, yang pengen pesta kan kamu. Lu ya toh? Bukan kami. Ya udah, kamu buat pesta, kami yang datang. Setuju? Setuju. Selesai. Gak ada urusan apa-apa lagi. Memang kalau banyak orang kurang ajar saudara. Mau makan enak tunggu pesta kawin. Kurang ajar orang kayak begitu. Maaf saya ngomong. Lu ya atau tidak? Gak usah perhatikan apa kata orang. Hiduplah karena apa kata Tuhan. Amin. Juga undangan. Oh, saya ini paling ribet kalau beritahu mereka yang mau menikah. Nggak usah cetak undangan. Loh, bagaimana caranya? Masukkan sosial media saja. Kami mau menikah tanggal sekian, jam sekian, pemberkatan di gereja ini. Selesai. Ayo jujur, sekaya-kayanya orang kaya, kalau menikah mampu mengundang semua yang dikenal? Tidak. Tidak. Berarti harus dipilih. Nah ini, ayo jujur milihnya karena apa? Ayo ngaku. Pasti yang bisa kasih kado gede. Loh ya atau tidak? Sudah jahat gak ini? Loh jahat. Nah, jadi yang gak keundang akan tersinggung. Oh, mentang-mentang aku gak punya ya. Ayo mau ngomong apa? Maka itu kalau menikah pakai undangannya di sosial media. Kalau ada yang gak keundang, berarti kamu gak ada sosial media. Gitu aja tuh. Loh, ngerti gak? Maka itu ketakutan
Ketakutan sering terjadi, maaf, karena kebodohan hidup. Setuju saya ngomong ini? Oh, setuju. Maka itu jangan bodoh. Nah, gimana supaya kita nggak bodoh? Kita lihat Efesus 5 ayat 17. Jadi ketakutan ini akan hilang kalau saudara dan saya tahu satu hal ini. Efesus 5 ayat 17. Baca 1, 2, 3. Sebab itu, Jangan oke. Kata kamu ganti aku ya, supaya semuanya tahu. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah aku bodoh, tapi usahakanlah supaya aku mengerti kehendak Tuhan. Wherefore be ye not foolish, what King James ini, but understand what the will of the Lord is. Jadi setelah kita mengetahui fakta, banyak orang ketakutan karena kebodohannya. Dan supaya kita tidak bodoh, harus hikmah. mengerti, berusaha tahu apa kehendak Bapa dalam hidup ini. Jadi saya ulangi lagi, ketakutan itu tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berbau. Apa yang tidak berwarna, tidak berbentuk, tidak berbau, ada atau tidak? Tidak. Lu jawab. Tidak. Kalau sesuatu itu tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berbau, berarti ada atau tidak? Tidak. Tapi karena bodoh diada-adakan padahal nggak ada. Loh, iya atau tidak? Maka itu hari ini jangan ketakut lagi. Nah, takut itu punya saudara kembar, namanya khawatir. Loh, kok tertawa? Loh, betul nggak? Takut itu punya saudara kembar, siapa namanya? Khawatir. Nah, jadi kalau ada orang khawatir, kembarannya pasti nyusul. Takut. Kalau ada orang takut, kembarannya nyusul. Lebih bodoh nggak kita ini? Maaf. Saya tanya lagi, khawatir itu berbentuk, berwarna, berbau tidak? Tidak. Takut itu sudah, khawatir itu sudah sering datang nggak ke hidup kita? Sering. Sama. Yang kita khawatirkan terjadinya besar atau kecil? Seringkali nggak terjadi. Lu ya atau tidak? Lah ya, sudah belajar bertahun-tahun. Khawatir dan takut ini hampir nggak pernah terjadi. Kenapa nggak pintar-pintar ini? Betul? Karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Jadi untuk menghadapi takut dan saudara kembarnya khawatir, bukan doa puasa, bukan rajin baca Alkitab, bukan rajin melayani, memberi persembahan, bukan, tapi rajin mengenal Dia. Amin. Karena kalau kita kenal siapa Papa kita dan siapa Tuhan Yesus, nggak ada takut dan khawatir di hidup ini. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Gak ada bahasa Inggris yang lain, Bu Gembala. King James. Oh, American Standard. Oke. Apa kata kalimat pertama? Janganlah takut. Siapa yang ngomong? Tuhan. Papa yang bicara. Di mana kita menghina Tuhan? Begini. Kalau kita masih anak-anak, ya, anggap aja kita masih anak-anak semua. Terus Tuhan Papa kita lagi gendong kita atau gandeng kita. Ya, saya ulangi. Kalau kita masih anak-anak, lalu Papa kita gendong kita atau gandeng kita. Lalu kita ketakutan, padahal ada Papa. Jujur, oh
Oh, ada masalah translator? Oh, tunggu ya. Baik, saya tunggu. Ada yang mau datang untuk ya, dites dulu mereka masuk nggak suaranya. Hebat Pak Sudarma, terima kasih. Oke, lanjut ya. Jadi kalau kita sedang digendong papa atau digandeng papa loh, bukan bukan tetangga, dan kita masih rasa takut dan khawatir, berarti kita ngapain dengan papa kita ini? Menghina. Menghina. Kenapa kamu takut? Ada papa di sini. Betul tidak, saudara? Kira-kira yang namanya papa akan sakit hati enggak? Sakit. Itu, saudara. Jadi kalau Yesaya 41:10 berkata janganlah takut, ya sudah. Oh, tunggu, ada gangguan lagi. Sabar, sabar. Tunggu ya, yang di rumah tunggu dulu, masih alat penerjemah. Luar biasa gereja ini punya alat-alat bagus itu untuk translator. Wah, baru tuh baru dibuka. Sabar, sabar. Ya, tunggu ya. Masih baru alatnya baru dibuka. Bagus, anak-anak ikut dengar firman Tuhan juga. Iya. Sabar ya. Tolong dites anak itu. Oke, lanjut ya. Jadi kalau kita sedang digendong papa dan digandeng papa, lalu kita masih merasa takut, itu menyakiti hati papa. Betul-betul itu menghina papa. Jadi hari ini kita mendengar Yesaya 41:10. Janganlah takut. Papa kita yang bicara. Satu alasannya. Kenapa kita nggak boleh takut? Sebab baca. Ayo, sebab Tuhan kita, Papa, menyertai kita. Lalu dia berkata lagi, jangan bimbang, jangan khawatir. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Sebab Dia itu Tuhan kita. Lalu apa yang selanjutnya Papa buat untuk kita? Aku akan meneguhkan kamu. I will strengthen thee. Bahkan, I will help you. Aku akan menolong engkau. Belum selesai. Papa akan ngapain? Memegang kita, aku dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Amin. Mau takut apa lagi? Kalau hidup seperti ini, kita nggak usah takut menghadapi apa saja. Saya bersyukur saya kenal Papa yang hebat itu. Ini saya beri kesaksian. Kemarin pagi saya harus take off dari Philadelphia Airport ke San Francisco karena kemarin sore ada pelayanan di Chicago. Nah, yang ngantar anak saya ini dia bilang, Pak, kalau jam 7 take off, paling tidak jam 4 kita dari rumah. Itu kok pagi benar. Nah, anak saya bilang karena
seringkali kalau aku sudah musim libur begini, airport itu penuh sekali. Ya udah saya ikut saja. Tapi ada baiknya. 3:30 saya bangun untuk berangkat. Jadi saya nggak sempat tidur kemarin karena di rumah dia ada kebaktian sampai tengah malam. Begitu saya buka smartphone saya, ada berita dari American Airlines. Pesawatmu diganti sampai jam 9 PM. Cancel. Dan nyampe San Francisco itu hari ini. Ya nggak lucu. Karena itu harus transit Phoenix. Oh, anak saya kaget. Terus gimana Pak? Udah tenang dulu, jalan aja ke airport. Nggak ada pemberitahuan penyebabnya apa, cuma diganti. Ya udah, jadi ada baiknya. Jam 4 lewat saya nyampe, lalu saya langsung ke counternya American Airlines. Wah, iya ini kenapa diganti begini? Lah, seharusnya tiket itu karena musim Natal ini mahal, dari Philadelphia ke SF. Itu hampir $500 sekali jalan. Itu pun transit Phoenix 3 jam. Dan turunnya San Jose. Kalau mau turun SFO bisa hampir 600-an. Ya udah, jadi turun San Jose, saya nyampe 300 sekian. Ya begitu di cancel, ternyata saya dapatnya langsung ke SFO, direct flight lagi. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Tapi masalahnya take off-nya jam 9. Nah, saya itu kasihan anak saya, dia harus ada urusan kerjaan, nggak mungkin saya pulang lagi, nanggung jamnya. Ya, tapi risikonya jam 5 jam dia. Ternyata delay lagi karena krunya itu dari New York, macet di jalan. Lalu akhirnya berangkat 10:30. Bisa bayangkan, saya tetap santai, tetap relax, nggak ada masalah apa. Karena ada Bapa yang selalu mengerti. Amin. Ini hidup yang kita bisa nikmati, saudara. Sungguh-sungguh kebaikan Tuhan itu luar biasa. Setuju ya? Kalau kita kenal Bapa kita, nah ini janjinya. Maaf saya berkata, keterlaluan gak? Kalau kita sudah kenal Papa kita sehebat ini, masih takut terus. Betul? Kita menghina dia. Yohanes 14 ayat yang ke-20. Yohanes 14 ayat yang ke-20. Kita lihat. Yohanes 14. Pada waktu itulah siapa akan tahu? Tuh. Kami, saya, kita semua akan tahu. Tahu apa? Ini ayat pendek, tapi di dalamnya ada arti yang luar biasa. Baca, kita akan tahu apa? Satu, Tuhan di dalam. ayo baca. Apa yang kita tahu? Satu, bahwa Bapa. Yesus Bapa di dalam, Yesus di dalam Bapa. Yang kedua, siapa di dalam siapa? Kami. Aku di dalam Yesus. Nah, sampai di nomor 2, berarti saudara dan saya ada di mana? Dalam Yesus. Enggak dong. Bapa. Enggak. Kenapa sebenarnya? Ada masalah? Oh, hilang sinyalnya. Tunggu ya. Yang itu aman? Pastor Jackson, kenapa ini kok hilang? Apa? Wifi-nya? Coba. Tunggu ya. Oh ya, ada yang hilang. Bentar. Wifi-nya hilang. Pastor Jackson. Ada? Oh nggak ada ini. Oh ini baru masuk lagi. Oke. Ya, maaf keganggu. Kenapa takut? Takut siapa? Wifi. Ada wifi.
Ya, masuk lagi. Maaf, ada gangguan wifi-nya. Oke. Recording in progress. Ya, bentar, mana ini? Keluar gambarnya. Ya. Saudara perhatikan, yang pertama siapa di dalam siapa? Ayo cepetan. Kami. Bukan. Yang pertama siapa di dalam siapa? Tuhan di dalam. Tuhan Yesus di dalam Bapa. Yang kedua, kita di mana? Di dalam Tuhan Yesus. Dalam Yesus dan dalam Bapa kita. Loh, ya atau tidak? Ya. Loh, ayolah mikir. Jadi yang kedua ini kita tidak hanya di dalam Yesus, Tapi di dalam Bapa. tapi di dalam Bapa juga. Karena yang pertama Tuhan Yesus di dalam Bapa. Bayangkan. Kalau hidup kita ada di dalam dua pribadi ini, berarti harusnya kita bagaimana? Jangan takut. Harusnya kita bagaimana? Tidak kuat. Tidak takut. Kalau saudara dan saya disimpan dalam dua pribadi yang hebat ini, harusnya kita bagaimana? Enggak kuat takut dan sang adiknya apa kemarin enggak khawatir lagi. Tadi ada ibu sebelah sini mau nggak balik-balik kemana? Kamar mandi. Oh ada, oh yang ini. Sini kalau ngajar murid saya nggak balik, saya tahu kemana? Mau nggak balik-balik dari tadi. Oke. Mana saya nggak tahu ibu jadi mana ya? Oh maaf ya ibu. Iya iya. Oke ya. Hebat gak kalau orang-orang model kita disimpan di dalam Bapa dan dalam Yesus? Luar biasa. Luar biasa. Maaf, kurang aja nggak kalau masih takut dan khawatir lagi? Betul nggak? Kurang ajar sekali kita ini. Dan belum selesai. Yang ketiga, siapa di dalam siapa? Tuhan di dalam. Ayo. Yang ketiga, siapa di dalam siapa? Tuhan di dalam kami. Yesus di dalam kita. Coba merem sebentar. Berarti kita di mana? Di dalam Yesus. Salah. Saudara dan saya nggak cuma di dalam Yesus, mikir Pak. Di dalam Bapa juga. Salah juga. Kenapa juga? Dalam ruangan ini. Dalam dalam ruangan ini, bagaimana? Saya nggak tanya ruangan ini, tanya yang ini kok. Ternyata dia cuma yang lucu-lucu. Salah semua jawabannya. Oke, saya mau beri ilustrasi. Mungkinkah ada seseorang bisa membungkus kado dan dibungkusnya luar dan dalam? Ada bisa nggak? Ayo. Satu aja. Tidak bisa di luar. Nggak bisa. Orang bungkus sesuatu hanya bisa di luar, wrap. Betul nggak? Ya. Saya ini kayak ngajar sekolah minggu teman anak-anak. Amin. Ini luar biasa. Berarti Yesus ada di mana kita? Dalam. Enggak cuma di dalam, siapa Luar dalam. Nah, maka ilustrasi bungkus kado tadi berarti saudara dan saya dibungkus luar dan dalam. Amin. Oleh siapa? Oleh Bapa dan Yesus. Itu yang di luar, tapi yang di dalam Yesus membungkus kita. Amin. Catat, tidak ada buku manapun di dunia dan tidak ada orang siapapun di dunia bisa seperti Tuhan Yesus dengan kita. Luar dalam kita ada Dia. Maaf saya berkata, begitu
masih takut lagi? No, tidak perlu. Berdoa jadi kucing saja sudah. Tapi susah sekali. Kenapa saya bilang jadi kucing? Karena kucing gak pernah takut. Betul nggak? Kalau kita mau jujur, kucing lebih berani dari kita. Ya nyuri tapi. Bukan cuma nyuri aja. Ayo, siapa yang gak takut tikus? Saya pernah punya teman laki, saudara. Waktu itu beratnya 93 kilo. Pendeta di Semarang. Itu takut tikus itu luar biasa. Nah, satu hari kami pelayanan di satu desa. Kami lagi makan. Tikus lewat. Bayangkan seberat 93 kilo. Dia itu bisa lompat naik ke meja makan. Saya kalau ingat ini, kalau dia suruh lagi nggak bisa. 93 kilo lompat. Hancur. Nah, bukan hancur, itu mejanya kuat. Ternyata orang takut tuh bisa lompat kayak begitu. Tenaga dari mana? Nah, kenapa saya bedakan kucing dengan manusia? Sebab banyak manusia takut tikus. Kucing takut tikus nggak? Nah, siapa lebih pintar? Kucing. Ya sudah. Malu kita dengan kucing. Saudara, itu sebabnya kalau hari ini kita hidup dan percaya kepada Bapa kita yang luar biasa, ini mau takut apa lagi? Amin. Ingat, orang bungkus kado cuma bisa bungkus dari luar. Lah kalau mau bungkus dari dalam berarti barangnya kita percaya dulu dong. Loh ya, tapi enggak dengan Tuhan Yesus. Luar dan dalam ada Bapa dan ada Yesus. Amin. Betul? Karena kalau cuma Yesus ada di dalam kita, kan nggak mungkin. Karena yang pertama tadi Yesus di dalam Bapa. Nah, kalau Yesus di dalam Bapa ada di dalam kita, bisa ngerti nggak betapa amannya hidup ini? 1 Korintus 15 bisa dibuka. Itu mencatat ketakutan manusia paling besar itu kematian. Betul? Kematian. Maaf ya, saya mau buktikan kalau masih ada orang takut mati, itu pasti karena dua hal penyebabnya. Sebelum saya jawab penyebabnya apa, coba semua yang ada di sini yang masuk online mikir. Siapa yang takut mati itu pasti karena dua hal. Dan enggak. Saya tanya dulu, maaf jangan tersinggung. Siapa yang matinya cepat? Bukan cepat mati. Ya, ini bahasa Inggrisnya bagaimana ya? Mati cepat dengan cepat mati itu beda. Kira-kira bisa bahasa Inggrisnya cepat mati dan matinya cepat. Ini saya tanya yang matinya cepat, orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Soalnya orang kaya itu gak mati-mati karena berobat terus. Gimana ini ya? Iya atau tidak? Maka itu faktanya orang kaya atau orang miskin matinya cepat. Bukan cepat mati sih. Orang kaya juga nggak mati-mati karena berobat terus. Lu ya atau tidak? Iya, orang yang nggak punya insurans dan insurans dia sudah mau apa? Mati. Pasrah saja. Betul? Nah, hanya ada dua penyebab orang itu takut mati. Satu, dia sadar dosanya kebanyakan. Betul atau tidak? Orang yang sadar dosanya banyak itu takut mati. Puji Tuhan, tadi bersepeda kita puji hebat. Yesus itu mati buat kita, menebus dosa kita. Nah, jadi yang masih sadar dosanya kebanyakan bertobat hari ini. Setuju? Karena begitu kita mengaku dosa minta ampun, Bapa langsung mengampuni kita. Coba bacakan 1 Yohanes 1:9. Ya, jadi penyebab pertama orang takut mati karena apa? Dosa. Dosanya kebanyakan.
ini stop. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika, katakan saya ya, jika saya mengaku dosa saya, maka Tuhan itu adalah setia dan adil, sehingga Tuhan ngapain? Mengampuni segala kejahatan saya dan menyucikan saya dari segala dosa kejahatan. Berarti kalau nggak bertobat kepada Tuhan, gampang sekali, ngaku saja. Ini luar biasa. Presiden Prabowo 3 hari lalu memberikan pengumuman, perampok-perampok uang rakyat koruptor itu akan diampuni kalau mengembalikan semua uang yang dicuri. Keren juga itu. Nah, jadi seperti itu Bapak kita. Kalau kita mengaku semua dosa kejahatan kita, langsung Bapak ampuni. Berarti penyebabnya tinggal berapa untuk takut mati? 1. Tinggal 1. Nah, ini dia. Ternyata orang yang takut mati tapi nggak ada dosa kok tetap takut mati, itu pasti kekayaannya terlalu banyak. Betul nggak? Sekarang waktu itu orang kaya itu susah mati sudah. Kok nggak percaya sih? Kalau dia secara tinggi cepat mati lah. Makanya saya bilang bukan cepat mati Pak, matinya cepat beda. Ini berarti kan mati. Betul. Kalau dia punya penyakit tadi ya cepat mati. Yang kita belajar matinya cepat beda. Kaya. Kenapa orang kaya takut mati? Banyak harta. Banyak warisan. Karena mikir. Takut ini. Iya takut sama mati. Aku tuh jangan pengen kaya, susah mati. Hiduplah dengan kata cukup. Cukupkanlah. Maaf ya, maaf. Dari hari ke hari. Ini saya beri contoh saja suami istri kaya. Wajar nggak kalau suami istri ini suatu hari ngomong, kira-kira siapa mati duluan? Kamu kawin lagi nggak? Lo wajar nggak tanya begitu? Saya tanya kok? Wajar. Nah ini masalahnya. Walaupun dua-dua janji, aku janji siapa meninggal duluan nggak akan kawin lagi. Percaya? Enggak. Nggak percaya. Oh Tuhan ampuni. Nah sekarang ambil contoh. Di antara suami istri kaya itu siapa yang sedang sakit parah dulu? Maka ketakutan dan kekhawatirannya akan sama. Saya beri contoh. Kalau yang istri sakit parah, suami masih sehat, segar, bugar, dalam keadaan dia terlentang di tempat tidur, mikir, siapa pakai kalungku nanti? Siapa pakai cincinku? Doa yang mikir siapa pakai baju yang mahal-mahal nanti? Lu ya atau tidak? Kalau miskin nggak jadi begini. Lu ya atau tidak? Enak yang jadi istri keduanya suamiku nanti kalau aku mati dulu. Belum pengalaman. Begitu pula sebaliknya. Kalau suami yang sakit parah, siapa yang naik mobilku nanti, mobil mahal itu? Siapa pakai jam tangan yang mahal-mahal itu? Wajar atau tidak? Maka itu saudara, ternyata orang kaya itu lebih berat hidupnya daripada pas-pasan. Setuju? Setuju atau tidak saya tanya? Maka itu saudara dan saya boleh kaya, asal tetap takut akan Tuhan. Amin. Dan kita punya hati untuk berbagi. Jadi ada banyak sumber ketakutan dalam hidup kita. Ternyata bisa hilang ketakutan itu kalau kita kenal siapa Bapa kita. Amin. Ini ada yang ngajak pulang begitu. Betul? Kekhawatiran dan ketakutan saudara kembar ini gak akan menggoda dan mengganggu kita lagi kalau kita tahu siapa yang ada di dalam kita. Ya sudah. Nah ini arti Christmas. Karena begitu Gabriel datang kepada Maria,
jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan memang tidak pernah memberi ketakutan. Jangan takut, mari. Kamu disayang oleh Tuhan. Itu temanya coba tuh Lukas berapa? Nah, Lukas 30 coba. Ini pesan pertama Natal. Ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Maka itu kalau ada yang pakai nama Maria, tapi hidupnya mohon ketakutan, hari ini resmikan Pak Gembala ganti Maria. Karena Maria kalau tidak takut, nggak ngerti apa saja. Apa nggak ada nama Maria di sini? Saya bukan ya bosan nggak. Mengapa Gabriel mendatangi Maria dan berkata jangan takut, karena zaman itu ya ada orang hamil sebelum menikah resikonya besar, mati saudara, ngeri. Maka itu wajar kalau Maria ketakutan, tapi Papa menyertai jangan takut. Itu terbukti selama Maria hamil 9 bulan 10 hari nggak ada yang mengganggu, karena Tuhan menjaga. Amin. Jadi hari ini kita mengambil keputusan meninggalkan tahun yang lama ini, masuk tahun yang baru, modelnya tidak takut. Amin. Amin. Sebab sejak kita masih kecil sudah kenal dengan yang namanya takut. Dan bukti kita masih hidup sampai hari ini. Kalau kita takut dan khawatir sejak kecil, berarti kita tidak sampai gede sesuatu ini. Nggak betul tidak? Berarti dulu. Sudah sampai gede sekolah ini gemuk-gemuk lagi. Itu jangan marah saya ngomong. Kalau saudara masih bisa hidup dengan ketakutan pasti kurus keren. Betul? Ya sudah, nggak usah takut. Coba ngomong kiri kanan dulu juga jangan takut lagi. Jangan takut. Amin. Haleluya. Ini janji Tuhan. Hidup yang benar tidak berdia.